Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya channel Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan video kali ini kita bisa melihat dan mendengar yang katanya pengacara dari Roy Suryo alias Tompel diusir sama Satpam karena gimana selalu buat ribut dulu, nggak di mana-mana ribut, baik itu di sidang, di acara TV, di luar sana ribut panjang bibir. Inilah dia pengacara Tompel yang diusir atau di sidang, kalahlah kliennya, ngomel-ngomel lagi di situ. Aduh, Tompel. Dan ini lagi nih dari pihak Roy Suryo katanya mengatakan kalau berkas-berkas dari Pak Jokowi katanya hilang. Ternyata orang KPU Solo mengklarifikasi kalau berkas-berkas itu ada, sudah diberikan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei kemarin. Ya, harus bilang apa kan? Jelas. Orang Rismon katanya, si Roy Suryo dengar sama si Rismon pula orang tukang bohong, tukang ngibul. Besar mulut aja sama tukang marah-marah. Orang tukang tipu, ijazahnya aja diduga palsu. Apalagi omongannya palsu lah. Dan satu halnya lagi yang lebih menarik yang membuat makin si Roy Panci CS ini makin tersudut dari UGM udah mengklarifikasi sana. Dan dia bersuara kalau seandainya ijazah Pak Jokowi itu sudah asli dan mereka sudah mengeluarkan ijazah Pak Jokowi pada tahun 1985. Jadi ya harus mau bilang apa lagi, kan sudah jelas seharusnya yang melaporkan itu UGM. Bukan kalian ini kurcaci dari anak-anak abah ini yang melaporkan Pak Jokowi. Salah kalian ya. Kalian ini bukan melapor, kalian udah memfitnah namanya itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Inilah kalian ini orang-orang munafik semua nih. Yang si Khojinudin alias Tompel, pengacara HTI yang sok merasa benar alias omongan itu salah semua. Yang malah ya klien-kliennya malah tersudut semua tuh, masuk semuanya, nggak ada yang menang, nggak pernah menang dalam sidang, dalam kasus apapun ceritanya, nggak ada didengar katanya kalau kasusnya itu menang, selalu kalah terus. Makanya dia ribut karena nggak dapat penghasilan, tapi kalau menangnya dapat penghasilan dia. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk lebih lanjut lagi videonya ya, jangan lupa kawan-kawannya di subscribe serta di like dan di komen. Ya, nggak usahlah kita banyak kecek-kecek lagi, banyak bacot-bacot lagi. Yuk, mari kita saksikan videonya. Pengacara Tompel ya. Ini ada apa sama pucar Tompel? Kenapa selalu dia tuh marah, ngomel? Selalu yang dibawanya pasti ada mak-mak gitu. Kayaknya mulutnya mulut mak-mak gitu. Ngomel. Ini teonya kumpul semua mak-mak semua. Entah ada apa Tompel ini Tompel baru termasukan barangkali. Setiap mau ada sidang ya kan, pasti ngomel-ngomel dulu, nanti konferensi pers lah mereka ini ya kan. Tapi kenapa mereka ini semua sikit ngomel. Gak benar nih mereka nih semua nih ya kan. Jangan dulu. Jangan dulu. Kita mau kontrak dulu. Ini hak kita. Ini hak kita. Ayo lindungi. Ini hak dari terdakwa. Ini sidang sudah selesai. Terdakwa punya hak untuk datang ketemu istrinya. Saudara ini jaksa, bukan penjahat.
Inilah hasil dari kerjaan Aguan. Iya. Mau menyampaikan pesan ke keluarga saja tidak boleh. Lihat ini. Tunggu. Itu kan sudah jelas. Dia dipeluknya bininya, apa lagi? Masa lu bilang tompel gak dikasih dia? Istilahnya mau menjalankan sama bini kan dikasih, itu kan jelas. Dipeluknya lagi bininya. Aguan! Ngakuan kamu Aguan! Istrinya mau nemuin saja. Jaksa tidak boleh. Iya. Kalian jangan memaksa-maksa. Biarkan dulu dia bicara. Iya. Kalau mau rame-rame sekalian. Ayo ramekan. Bebas, Iya. bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Ini apakah ini namanya pengacara ya? Sikit-sikit kalah ribut. Belum lagi apa-apa ribut. Udah jelas sekali ribut, ngomel. Bawa emak semua dia. Aduh, kacau rusak nih pengacara kayak gini lama-lama. Ini cocoknya nih dihentikan jadi pengacara ini, dibekukan dia ini. Karena buat ribut aja, di mana-mana buat ribut. Dulu sama si Rasman buat ribut juga di sidang siaran TV. Ini di sidang lagi, ribut lagi. Tadi di jalanan ribut lagi. Asik ribut, ngomel, panjang gitu. Nanti lu tompel, lu kena stroke. Bahaya lu. Bebaskan Charlie. Bebaskan Charlie sekarang juga. Ini akan lepas. Kalau nggak dikasih waktu malah rame. Sebentar dulu. Kalian ini punya hak enggak sih? Ini Iya. sama istrinya sendiri. Iya, kan udah jelas-jelas dipeluknya bini apa lagi. Pak Charlie. Inilah sidang di negeri ini. Iya. Gak ada keadilan. Iya. Baik dari forum ini maupun forum yang lain. Kalau kalah dibilang nggak ada keadilan, tapi kalau menang ada keadilan. Emangnya negaranya punya lu tompel? Seorang terdakwa sudah selesai sidang mau kasih pesan keluarga saja. Tidak diberi waktu. Iya, ini kan Langsung dikasih dibakar. waktu udah ngomong lagi apa Luar lagi? biasa. Ini tidak bisa dibenarkan ini. Tahan dulu. Pak Charlie, kasih timer Pak Charlie. Kasih semangat. Itu kan hanya 4 orang yang dilaporkan. Tapi kemarin 2 hari yang lalu kami mendapatkan SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, justru terlapornya makin banyak lah. Kami mendapat pesan dari laporan itu. Oh, ini saudara Jokowi mau perang bubat ini. Lah iya benar. Kan jelas makin banyak tersangkanya. Lu kira Pel, aparat tuh bodoh? Lu yang bodoh. Kalian sikit-sikit ngomel-ngomel nanti di siaran TV kalian tuh menghina, lagi kalian tuh memfitnah lagi, kan sudah jelas semuanya. Provokator lagi. Gimana sebuah kacau yang tompelnya. Entar lagi lu nanti tambah lagi Pel. Bingung lu nanti jadinya kan. Mau perang semesta, kenapa? Bukan hanya Egy Sujana ya, ada lagi nama sampai Abraham Samad pun jadikan terlapor. Itu kan hanya 4 orang yang dilapor. Yang Abraham Samad itu kan sudah jelas, jejak rekamnya kan ada Pel. Jadi kayak mana lagi mau dibilang? Jejak rekam dia itu provokator, penghasutan. Kan ada undang-undang ITE-nya. Jadi gimana mau dibilang lagi? Makanya ya janganlah kita tuh menghasut, memfitnah. Lu yang lu bela tuh yang salah. Gimana pula Pel? Nanti lu jadi kena batunya lu baru tahu. Hari ini adalah tindakan ilegal. Saya catat kalian semua. Saya tidak ada melakukan putusan tindakan ilegal. pengadilan. Tidak ada Yang masalah. Kamu juga dia. Apa aja kamu? Dia kamu dia. Hanya kamu aja boleh ngomong. Saya tidak. Santai ngomong. Buka kacamata kamu. Saya nggak perlu buka. Saya kenali wajah kamu. Saya juga kenali wajah kamu. Sebagai pasangan. Jadi sekali Ya. lagi. Buka kamu. Usir. Ribut aja. Dengarin dulu. Amankan Pak Polisi, amankan. Saya masih Usir ngomong. Pak Usir. Bisa baik-baik Pak. Bisa baik-baik aja. Bisa baik-baik. Bisa baik-baik. Kamu nyuruh saya ngomong. Pengacara itu kerjanya ngomong. Bisa baik-baik. Saya lanjutkan. Bisa baik-baik. Saya lanjutkan.
Joko Widodo itu terkena pembohong. Maka boleh jadi barang ini yang tidak ada. Sekali Dan berusaha lagi. keras untuk melindungi agar barang ini tidak ketahuan. Sekali lagi. Bok. Kalau Faziluddin bicara agama, saya juga mengerti agama. Dia menyampaikan pendapat Al-Quran, ayat atau hadis. Sekarang saya sebut satu syair. Al-ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Artinya apa? Kalau engkau mengetahui banyak hal tentang apa yang kau katakan, tapi engkau tidak lakukan, bahkan kau tambahi dan menuduh orang, maka sama dengan pohon kayu yang tidak berbuah. Terima kasih. Mampus lu Tompel kan, kena skamat lu sama si Razman kan. Kan sudah jelas-jelas kalian ini ya orang-orang pembenci dari Pak Jokowi, orang-orang yang sakit hati karena lu Tompel kan sudah jelas terbukti. Lu itu kan orangnya HTI. Ya HTI itu kan ormas ya kan sudah dihapus sama Pak Jokowi dan juga FPI. Jadi kalian ini tergabung lah semua nih sama si Roy ya kan. Tergabung kalian gimana supaya Pak Jokowi itu pesakitan. Jadi kalian timbulkanlah narasi-narasi ya kan yang nggak benar semua. Tompel ya harus mau dibilang bagaimana lagi Pela, kalian ini sudah munafik semua tahu. Sudah jelas-jelas ya teman kalian sendiri Rismon tuh gimana Pel. Rismon tuh kan ijazahnya kan terbukti kalau dia itu ijazahnya palsu, apalagi Pel ya kan. Orang dari pihak Yamaguchi tidak mengakui kalau orang tuh gak ada ngeluarkan ijazahnya si Rismon. Jadi ya harus mau bilang apa lagi, itu yang kalian bela Pel. Sementara Pel ya itu Pak Jokowi itu ijazahnya Pel, pihak dari UGM tuh udah mengakuin kalau dia tuh ada mengeluarkan dan mengatakan lagi kalau dia tuh benar berkuliah dan wisuda lagi. Jadi ya mau bilang apa lagi, itu kalian fitnah Pak Jokowi. Kalian bilang kalian tuh nggak memfitnah ya Pel. Kalian tuh udah memfitnah namanya, mengatakan palsu, tapi kalian tuh kan gak ada melihat fisiknya gimana tuh. Ya gara-gara dia tuh gak mau nunjukkan. Emangnya seenak jidat lu, ya kan? Mau nunjukkan ijazah sama lu. Siapa kali lu kalian semua tuh, ha? Siapa kali lu Pela? Penuding ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo menyebut komentarnya terkait hilangnya data Jokowi di KPU Solo dan DKI Jakarta didasarkan pengecekan lapangan yang dilakukan oleh rekannya Rismon Sianipar. Menurut Roy, berdasarkan pengecekan, mereka tidak menemukan dokumen yang dicari. Jadi sebenarnya saya mendapatkan informasi ketika saya menulis buku itu, ada data-data yang pernah disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ada di Solo dan yang ada di Jakarta itu tidak ada di tempat. Kenapa? Karena Dr. Rismon Hasiulan Sianipar sudah pernah ke KPU di Solo dan tidak menemukan data itu di sana. Padahal ini fatal kalau data-data itu tidak ada di sana. Karena cek saja sama tidak ijazah yang pernah digunakan oleh pejabat publik yang bernama Joko Widodo itu ketika daftar di KPU di Solo ketika menjadi calon wali kota, dan sama lagi tidak ketika digunakan di Jakarta. Nah dari situ bisa diperbandingkan nanti dengan ijazah yang selama ini penampakannya ada. Komisi Pemilihan Umum Kota Solo, Jawa Tengah menanggapi tudingan Roy Suryo CS soal berkas Presiden ke-7 Joko Widodo yang disebut hilang. Menurut KPU, berkas tersebut ada namun diserahkan ke Polda Metro Jaya pada bulan Mei 2025. Menurut KPU... Kan? Gimana kalian ini bohongnya nih, aduh, rusak kalian Roy Panci nih. Ngada-ngada ngomong, disuruh pula Rismon pula, aduh. Rismon tuh taunya apa? Itu katanya ahli digital forensik, tapi ahli abal-abal pula. Mon. Itu pula yang kalian katakan ijazah Pak Jokowi palsu. Sementara adanya buktinya orang KPU tuh kan sudah jelas-jelas nih kan. Nah, dengar sendiri ya. Dengar sendiri ya Roy Panci ya. KPU Solo dengar. Berkas Jokowi tersebut termasuk di dalamnya fotokopi ijazah dan kelengkapan lainnya. Ya. Berkas pencalonan Pak Jokowi itu kan sudah kami serahkan ke Polda Metro Jaya. Pada saat kami mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya itu pada tanggal 26 Mei ya. 26 Mei kemarin itu kami sudah menyerahkan ke Polda Metro Jaya untuk satu bendel berkas itu.
Dah jelaskan Roy Panci noko lu kan, lu bilang nggak ada katanya berkas, adanya buktinya. Ngakuin mereka tuh kan orang pihak KPU Solo udah menyerahkan berkas-berkas semuanya dari bulan Mei kemarin ke Polda Metro Jaya. Jadi harus bagaimana lagi? Kau tulislah buku kau tuh yang ngarang-ngarang lu sendiri tuh. Dasar kalian tukang fitnah lah kalian berarti nih Roy. Data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial. Itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada jelas, iya, kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Tentang ijazah. Ijazah itu juga merupakan dokumen pribadi. Jadi bukan ranahnya institusi untuk menunjukkan kepada publik. Jadi dengan kata lain Bu, begitu ijazah itu dipegang oleh orangnya, maka hanya orang itu saja yang berhak untuk menunjukkan bukti itu. Kan sudah jelaskan, pihak dari UGM itu udah klarifikasi kalau mengatakan kalau ijazahnya itu asli dan mereka telah menyerahkannya kepada Pak Jokowi. Kan sudah jelas-jelas terbukti. Jadi harus gimana lagi nih ya? Gimana lagi nih kalian nih Roy Panci otak-otak Panci nih ya? Gimana lagi? Harus bagaimana lagi mengatakannya? Tetap kalian bilang tuh palsu lagi. Aduh. Yang kalian bilang lah, fiksinya lah, IKN-nya lah, semua palsu. Ini kan sudah jelas-jelas dari pihak rektornya lagi, UGM lagi, sudah mengatakan kalau mereka sudah menyerahkan ijazahnya sama Pak Jokowi. Seharusnya lah ya kan, yang menuntut tuh pihak UGM, bukan kalian-kalian ini. Kalian-kalian ini apa sekarang ini? Konco-konco, kerucuk-kerucuk, anak-anak abah semua nih. Orang-orang yang sakit hati, yang kalau katanya presidennya kalah ya kan, jadi ya sakit hati lah. Gimana lagi? Pas pula lagi ini ada dari kaum HTI yang sakit hati juga sama Pak Jokowi ya kan, kaum FPI yang sakit hati juga sama Pak Jokowi. Jadi harus bagaimana lagi nih? Ini kan gerombolan orang-orang yang sakit hati sama Pak Jokowi, yang dululah dibilang kemanggilan Gibran lagi. Inilah seharusnya ya lebih jelas rincinya lagi, ini orang pihak UGM yang melaporkan Pak Jokowi karena Pak Jokowi ijazahnya tuh palsu. Jadi pihak UGM nggak terima. Ini kok kalian pula yang melapor, sok-sokan kalian cari panggung kalian ya, biar di mata rakyat tuh kalian tuh dibilang orang benar, biar jadi orang ya. Dan ini lagi stompel ini, pulak balik ribut. Alhasilnya ya banyak klien-kliennya tuh nggak ada yang benar sih. Makin tersudut nih sama nih kayak si Roy Panci nih ya. Ini orang-orang makin tersudut semua, makin bertambah lagi tersangka jadi gara-gara si Tompel ya, gara Tompel makin banyak lagi yang tersangka jadinya. Dan satu lagi nampak bohongnya ini kan si Roy Panci kan dibilangnya melalui si Rismon, katanya berkas-berkas di KPU Solo sudah nggak ada lagi. Bukti sendiri orang pihak KPU Solo udah mengklarifikasi kalau ijazah Pak Joko itu berkas-berkasnya sudah ada, sudah dikembalikan ke Polda. Jadi harus bilang apa? Kalian mintalah ke Polda sana
ijazahnya kan jelas. Minta di Polda tuh ijazahnya. Kalau berani kalian, nggak beraninya kalian. Aduh, gila benar ya. Sampai-sampai Stukompel diusir sama Sapang, diusir sama orang akibat terlalu panjang bibirnya muncungnya. Selalu ribut. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya, kita sudahi saja video YouTube kita kali ini kawan-kawan ya. Tak kenal maka tak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.